papedanyustv.com, pantau pemberitaan daerah tajam aktual terpercaya. Inilah berita selengkapnya. papedanyustv.com. Nabire, Ketua Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kabupaten Nabire menggelar penandatanganan nota kesepahaman (MOU) dengan Radio Republik Indonesia (RRI) Nabire, Rabu, tanggal sesuai pelaksanaan. Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan sosialisasi dan edukasi mengenai HIV/AIDS kepada masyarakat melalui siaran radio. Penandatanganan kesepakatan dilakukan pukul 10 waktu Indonesia Timur. Ketua KPA Nabire menegaskan bahwa kerjasama ini merupakan langkah strategis dalam memperluas jangkauan informasi terkait pencegahan dan penanganan HIV/AIDS, mengingat angka kasus di Kabupaten Nabire masih tinggi. Namun, dalam kesempatan yang sama, Ketua KPA Nabire Paula SPKG mengungkapkan keterkejutannya terhadap adanya surat keputusan SK Bupati Nabire nomor 100.3.3.2.1.7 tahun 2025 tentang pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Nabire, yang tiba-tiba mengubah struktur kepemimpinan di organisasi tersebut. Menurutnya, keputusan ini diambil tanpa pemberitahuan resmi dan berpotensi memengaruhi kelangsungan program yang telah berjalan selama bertahun-tahun. Saya sudah bekerja sebagai relawan sejak tahun 2007. Bukan soal jabatan, tetapi ketika kasus HIV di Nabire mencapai 10.350, ini bukan hal yang bisa dianggap main-main. Kami telah berjuang dengan keterbatasan anggaran, bahkan sebelum ada dukungan yang lebih baik, ujar Paula di salah satu kafe di Nabire kepada awak media Kamis tanggal 30 Januari tahun 2025. Ia juga mempertanyakan keberlanjutan program yang telah dirancang, termasuk pelatihan kader di tahun 2024 yang bertujuan untuk memperkuat deteksi dini dan pendampingan bagi penderita HIV di tingkat puskesmas, kelurahan, dan distrik. Pergantian ini tiba-tiba dan tanpa koordinasi. Kami akan berupaya berdiskusi dengan pihak-pihak terkait untuk memastikan program yang sudah berjalan tetap berlanjut demi kepentingan masyarakat, tambahnya. Ketua KPA Nabire berharap keputusan yang diambil oleh pemerintah daerah tetap mempertimbangkan kondisi epidemi HIV yang terus meningkat, serta tidak mengorbankan kepentingan masyarakat yang membutuhkan layanan pendampingan dan pencegahan. Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, pihak terkait belum memberikan pernyataan resmi mengenai pergantian kepemimpinan di KPA Nabire dan dampaknya terhadap program yang telah berjalan. Jangan kemanusiaan ini, Bu, ya? Jadi untuk pelayanan kemanusiaan itu saya sebenarnya sudah tidak di ketua KPA sekalipun, jiwa saya bekerja kemanusiaan. Saya seorang relawan yang sudah bekerja dari tahun 2007 sampai jam yang ada, sejak dari primari ke klinik Rafael sudah biasa. Yang saya sesalkan di saat saya rasa bahwa itu mimpi saya, harapan saya sudah ada di depan dengan penanganan HIV, artinya pencegahan terhadap anak-anak yang kita harus selamatkan, menyelamatkan sisa dari yang tersisa. Tapi tiba-tiba diganti seperti begini. Ya, jelas saya sebagai manusia yang mengkhawatirkan kondisi yang akan terjadi ke depan, saya sangat prihatin karena kita di Kabupaten Nabire khususnya dan secara umum Papua Tengah, penyebaran HIV ini sedang menyebar seperti jaring laba-laba. Dan kita tidak tahu beberapa tahun ke depan akan seperti apa. Dengan dana yang minim saja ibu tetap bekerja, apalagi sekarang ini dana yang agak naik malah dikasih. Ya, langkah apa yang akan diambil setelah ada pergantian tiba-tiba? Iya, setelah pergantian tiba-tiba ini, langkah-langkah yang tadi begitu SK-nya keluar, karena saya lihat di dalam SK itu tidak ada staf KPA saya yang kemarin ada bekerja sama-sama saya dalam keadaan yang ada maupun tidak ada. Semua tidak ada di dalam SK itu dan orang baru semua. Sehingga saya mempertanyakan SK itu, perubahannya tiba-tiba, kami tidak ada yang masuk dalam. Muhammad Irfan, papedanyustv.com melaporkan dari Nabire. Kita ini ya